Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandy Barokah Dhani. Nah, sahabat ini, pada video kali ini saya akan membahas suatu metode yang ada di YouTube, yang ada di grup WhatsApp atau di media sosial apapun. Metode tersebut, apakah bila mana kita mempraktekannya di lahan kita, hasilnya bakal sama atau tidak? Nah, itu yang akan saya bahas karena ada banyak yang menanyakan hal seperti itu kepada saya mungkin 1 tahun kemarinan, dan terakhir ada kemarin yang menanyakan hal yang sama. Jadi saya bahas saja sekalian. Nah, begini, suatu metode yang ada di YouTube atau di media sosial apapun, dari segi niat tujuannya berbagi ilmu, itu pasti positif, pasti baik. Karena ada juga bukti lapangannya. Biasanya kalau di YouTube itu selalu memperlihatkan dari hasil lapangannya, itu bagus biasanya. Nah, kemudian akan ada yang mencontohkan atau menerapkan metode tersebut di lahannya dan menanyakan. Misalkan kalau di Facebook akan menanyakan bagaimana cara agar tanaman, misalkan cabai saya bisa seperti itu, bisa sama seperti yang ada di foto. Nah, pasti seperti itu. Nah, kita ambil contoh di sini 1 tahun kemarinan, seingat saya dulu ada juga yang menanyakan kepada saya, dia pernah mencontoh suatu tanaman CMK kalau tidak salah, ada yang mengirimkan foto video. Nah, foto video terus dikirimkan di Facebook. Setiap foto video yang dikirimkan, buah dari fase generatif, buahnya itu bagus-bagus. Fase pertumbuhan dari vegetatif pun bagus, sampai generatif bagus. Nah, kemudian ada yang ingin mencontohnya. Lalu kemudian menanyakan kepada pengirim foto tersebut, bagaimana agar tanaman cabai saya bisa seperti itu. Nah, kemudian yang mengirim foto tersebut menjelaskan dari A sampai Z, dari awal pengolahan lahan, dari pemberian pupuk dasar, pemberian pupuk vegetatif generatif, itu diberikan semuanya. Nah, kemudian dicontohlah oleh pada tersebut, dipraktekkan di lapangan. Nah, singkat cerita, setelah dipraktekkan di lapangan, fase generatif, ternyata dari segi perkembangan buahnya itu jauh berbeda dengan yang ada contoh di foto di Facebook. Nah, kemudian petani tersebut menanyakan kepada yang memberikan metode tersebut, kenapa hasilnya jauh berbeda dari buah yang di tempat saya, tidak rimbun buahnya, tidak rimbun dari segi fase generatif dari buahnya, CMK-nya. Nah, tapi si pembuat metode yang mengajarkan tersebut tidak merespon dan tidak menjawab. Nah, mungkin karena si petani ini penasaran lalu menanyakan kepada saya. Nah, berikutnya saya bantu juga, saya cek foto-foto yang ada di Facebook yang memberikan rekomendasi metode tersebut, saya cek keseluruhan fotonya, videonya. Ternyata dari segi pertumbuhan tanamannya memang bagus. Nah, berikutnya saya cek juga petani yang mencontohnya. Saya cek keseluruhannya dari foto, saya suruh kirim video kepada saya. Ternyata memang jauh berbeda dari segi fase generatif, jauh berbeda. Kalau yang ini rimbun dari buahnya, kalau yang ini gimana ya, agak carang buahnya, mungkin karena banyak yang rontok buahnya juga, mungkin bunganya juga dari awalnya, dan memang fase pertumbuhannya terlihat jelek juga dari fase vegetatif sampai generatif, karena dia mengirimkan foto vegetatif dan generatif kepada saya. Nah, setelah saya amati dari keduanya ini, saya cek dari segi tanahnya. Ternyata tanah yang memberikan metode kepada petani tersebut, tanahnya itu bisa dibilang subur. Nah, saya juga mengecek videonya. Ternyata videonya ada di pegunungan, dan tanahnya terlihat hitam pekat. Perkiraan saya termasuk tanah andasol yang relatif subur tanahnya, subur. Nah, sedangkan yang petani yang mencontoh ini, saya cek dari tanahnya, ternyata tanahnya termasuk tanah yang dominan liat. Saya cek waktu situasi di video itu tanahnya basah dan kelihatan tanahnya padat. Nah, itu yang membedakan tetap tanahnya. Ini kembali pembahasan yang kemarin di video, dan sekarang juga sama, masih berhubungan dengan tanah juga ternyata. Nah, ini tanahnya yang bermasalah. Nah, tanah yang
padat tersebut otomatis akan menghambat dari segi pertumbuhan tanamannya, perakarannya akan terhambat sehingga pertumbuhan tanaman akan terhambat juga. Entah itu dari batangnya, daunnya, bunganya maupun buahnya. Dan hal yang lainnya yaitu pH-nya ternyata. Ini piring saya perkiraan dulu saya mencoba menanyakan kepada petani tersebut, cek dulu pH-nya karena piring saya pH-nya itu asam. Nah, dia waktu itu tidak mempunyai alat ukur pH dan kemudian dia pinjam ke PPL, penyuluh lapangan setempat di wilayahnya karena dia kebetulan dia kenal juga. Dia cek, pinjam alat pH-nya, dibantu kalau tidak salah dengan penyuluhnya, dia cek pH tanah tersebut, ternyata pH-nya itu 4,7. Terbilang asam pH-nya. Itu sudah jelas. Sudah jelas jika pH-nya asam, tanahnya padat. Nah, pada saat diaplikasikan nutrisi atau pupuk di lahannya, itu ada beberapa nutrisi yang tidak maksimal diserap oleh tanaman, terutama nutrisi yang penting, yaitu fosfat, kalium, magnesium, kalium. Nah, unsur makro tersebut itu tidak bisa diserap maksimal oleh tanamannya karena pH-nya 4,7. Mana pada pH tanah 4,7, pH itu bisa nutrisi makro tersebut tidak bisa diserap secara baik oleh perakaran tanaman. Nah, oleh karena itulah itu alasan utama yaitu tanah yang padat dengan pH-nya yang asam yang membuat dia gagal mempraktekkan dari metode yang ada di Facebook tersebut. Nah, sebenarnya yang memberikan metode juga itu harusnya istilahnya memberitahu juga dari awalnya. Kalau dia paham, harusnya dia memberitahu juga dari kondisi tanahnya. Kondisi tanah di setiap wilayah tempat pasti berbeda-beda. Dari suatu pemberian metode dari awal, dari segi pupuk dasar maupun dari pemberian pupuk vegetation generatif pastinya akan berbeda juga. Terutama pengolahan lahan pasti mesti berbeda juga. Nah, mestinya si pembuat pemberi metode tersebut itu ngasih tahu juga kalau dia ngerti. Kemungkinan dia tidak mengerti juga. Mungkin tidak bisa disalahkan juga kalau memang tidak mengerti hal tersebut. Dan petani juga saya sarankan, jika ingin mencontoh suatu metode yang ada di grup Facebook atau yang ada di YouTube, saya sarankan untuk perhatikan terlebih dahulu tanahnya. Tanah yang ada di misalkan YouTube. Tanahnya seperti apa? Kalau bisa kita tanyakan, tanahnya seperti apa, tekstur tanahnya seperti apa, pH-nya seperti apa. Kalau bisa kita tanyakan. Nah, itu penting. Karena kalau misalkan tanahnya sama dengan tanah yang ada di tempat kita, nah kita bisa contoh, kita bisa praktekkan. Misalkan ada di suatu YouTube yang memberikan metode olah lahan tanaman cabai dari A sampai Z pada tanah yang dominan pasir. Nah, sedangkan tanah yang ada di tempat kita sama dominan pasir juga. Nah, itu cocok bisa kita praktekkan di tempat kita. Atau di YouTube, ada yang menerangkan metode di lahannya, yaitu menggunakan tanah yang memang keras, padat, tanah liat. Dan hasilnya bagus. Nah, kemudian kita mencontohkannya juga. Dan posisi tanahnya sama dengan kita. Tanah dominan liat juga. Nah, itu cocok juga. Bisa sahabat tani aplikasikan metode tersebut. Nah, balik lagi, tanah yang menjadi utama, yang mesti kita perhatikan, dan kita juga mesti mencari tahu, sekali lagi, kalau kita ingin mengetahui metode yang orang lain lakukan, kita cari tahu tanahnya seperti apa. Dan kita mesti mengetahui kondisi tanah di tempat kita juga seperti apa. Karena akan berbeda hasilnya juga. Nah, contoh yang lainnya mungkin beberapa bulan yang lalu ada juga yang menanyakan kepada saya, dia mencontoh suatu konten yang ada di YouTube dari metodenya. Di konten tersebut menjelaskan dari segi pemberian pupuk dasar hanya menggunakan kohe saja. Maksudnya bukan kohe, pupuk organik padat, petroganik, nah, kalau tidak salah. Menggunakan petroganik yang dicampur dengan pupuk kimia. Nah, sudah cukup itu. Petroganiknya pun itu hanya sedikit. Hanya mungkin 2 karung atau 3 karungan petroganiknya. Nah, kemudian dicontohkan oleh petani tersebut dari A sampai Z. Nah, dan hasilnya ternyata jauh berbeda juga, tidak maksimal dari hasilnya. Nah, dia juga menanyakan kepada saya, dan saya coba cek juga,
Ternyata sama juga tanahnya. Nah, tanah yang di YouTube yang membuat metode tersebut termasuk tanah yang berlempung kalau saya lihat. Teksturnya bagus. Kalau tanah berlempung itu istilahnya berimbang. Dari pasir, liat, debunya itu bisa dibilang berimbang. Walaupun debunya ada di angka 20%, tetap termasuk tanah lempung juga. Nah, sedangkan yang mencontohnya itu termasuk tanah yang saya lihat dia memberikan foto kepada saya termasuk tanah entisol yang dominan pasir. Nah, sudah jelas bakal berbeda. Ya, yang menjadi masalah yaitu pada saat pengolahan lahan. Untuk tanah yang entisol, itu sumber nutrisi di dalam tanah tersebut hanya sedikit karena tanahnya terbilang baru berkembang. Jadi sumber organiknya kecil. Nah, jadi untuk tanah entisol itu sangat memerlukan bahan organik yang banyak di dalamnya jika memang ingin perkembangan tanaman kita, tumbuhan kita tumbuh dengan baik. Mesti ditambah pupuk organik yang banyak. Nah, kalau hanya ditambah pupuk organiknya sedikit, tambah pupuk kimia, itu ya otomatis dari segi perkembangan tanaman tumbuhan tetap tumbuh, tapi tidak maksimal sesuai dengan yang diajarkan di YouTube. Hasilnya berbeda. Kalau yang di YouTube sudah jelas, hanya memberikan pupuk organik sedikit saja, ditambah pupuk kimia, hasilnya bagus karena posisi tanahnya memang sudah bagus. Jadi perkembangan pertumbuhan tanamannya akan bagus juga. Nah, seperti itu yang kedua. Yang ketiga ada juga di grup WhatsApp yang kemarin nih, grup WhatsApp yang dulu ada salah satu anggota yang selalu merekomendasikan pakai ZA di grup tersebut. Nah, saya juga agak bingung. Dia menyuruh kepada mungkin yang mengikutinya itu menggunakan ZA, entah itu pada fase vegetatif atau fase generatif. Dan dia juga memperlihatkan hasilnya itu bagus-bagus kalau menggunakan ZA. Nah, yang jadi pertanyaan, di grup itu ada sekitar 300 orang, bagaimana jika memang ada yang mengikutinya, sedangkan tanah di tempat petani tersebut itu asam. Ya otomatis kalau dikasih ZA secara terus menerus dari fase vegetatif sampai generatif, ya semakin asam tanahnya. Nah, itu yang jadi tanda tanya dulu waktu saya melihat di grup WhatsApp tersebut. Tapi kesini barulah ketahuan ternyata dia merekomendasikan ZA tersebut pada seseorang yang tanahnya itu berkapur, tanah berkapur. Ya pantas saja karena tanah yang berkapur itu memang memerlukan ZA untuk menurunkan pH tanahnya, entah itu pada fase vegetatif maupun generatif, itu ZA perlu ada untuk sekali lagi menstabilkan tanahnya agar tidak basah pH-nya, agar berimbang di bawah yang di angka 7 atau sedikit di bawah 7, agar seperti itu. ZA itu diperlukan. Tapi untuk orang lain yang tanahnya memang asam, kalau kita aplikasikan ZA secara terus-menerus, nah itu akan bermasalah. Nah, jadi sahabat ini mesti teliti juga, jangan asal-asalan melihat suatu metode di grup WhatsApp atau apapun itu, tapi sahabat ini tidak paham situasi di lahan kita seperti apa dan yang direkomendasikan seperti apa. Nah, sahabat ini mesti paham terlebih dahulu. Karena untuk situasi tanah di Indonesia itu beragam, ada banyak tanah yang istilahnya berbeda-beda. Kemarin juga saya sudah jelaskan, itu mungkin hanya sebagian kecil saja yang saya jelaskan. Ada tanah yang lainnya sebenarnya, seperti tanah sodik, tanah salin atau salin sodik, itu merupakan tanah yang natriumnya tinggi. Nah, biasanya ada di sekitar pantai, dekat dengan pantai tanah tersebut. Nah, kalau di situasi tanah yang sodik, natriumnya terbilang tinggi, itu pertumbuhan tanaman akan sama bermasalah juga. Perlu penanganan khusus untuk mengatasi tanah tersebut. Sama halnya seperti tanah podozolik yang dominan aluminium, asamnya tinggi. Nah, sama, perlu penanganan khusus. Kalau tadi tanah sodik, tanah salin, itu pH-nya basah. Nah, perlu ada bahan yang bisa menekan natrium tersebut. Nanti saya bahas mungkin di video yang lainnya untuk pembahasan itu. Nah, sekali lagi, ini untuk sahabat tani semua. Yang terakhir dari saya, jika ada suatu metode yang ada di YouTube atau yang ada di grup Facebook, sahabat tani mesti cermati terlebih dahulu tanah yang memberikan metode tersebut.
tanahnya seperti apa. Jika sama kondisi tanahnya dengan kita, barulah sahabat tani bisa lakukan metode tersebut, khususnya pada pengolahan lahan maupun pemupukan. Nah, karena dari segi pemupukan itu pun nyambung pemupukan. Pemupukan untuk tanah yang dominan pasir dengan pemupukan yang tanah dominan liat itu akan berbeda, akan berbeda. Nanti saya juga akan bahas di video yang lainnya juga, karena saya pada video-video kedepannya akan tetap fokus pada tanah, itu pada tanah. Nah, sekali lagi sahabat tani mesti teliti juga dari segi tanahnya. Apakah sama tanahnya dengan di lahan kita atau tidak? Jika memang sama lahannya dengan tanah kita, sahabat tani bisa mencobanya. Atau jika memang yang membuat video di YouTube tersebut itu mau membantu merekomendasikan cara bagaimana istilahnya menggemburkan tanah kita. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Bertanya saja di kolom komentarnya, bagaimana cara menyuburkan tanah yang ada di tempat kita supaya tanahnya sama seperti yang ada di tempat yang ada yang membuat konten YouTube tersebut. Nah, sebenarnya itu yang menjadi yang mesti harus sahabat ditanyakan. Itu dulu, dari tanahnya dulu. Ya, mungkin ya sampai di sini saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.